Oren itu adalah pasukan yang ada di kita ini di Dinas Kebersihan. Pasukan Oren itu untuk kami dari Badan Air, itu pasukan Oren adalah mereka-mereka yang pekerja-pekerja yang turun langsung ke kali-kali. Kalau tadi untuk di darat juga demikian, mereka yang ke masyarakat untuk menyapu atau membersihkan lingkungan. Istilah sebutan orange sebetulnya itu brandingnya Dinas Kebersihan. Artinya kami dari tahun 1950, tahun 60 memang seluruh sarana prasarana kebersihan DKI Jakarta ini memang warnanya orange. Kita bisa lihat dari truk sampahnya, ya kan? Kemudian dari sarana prasarana lainnya. Memang kita warna dasar kita namanya klasik kita yang kebersihan dari dulu memang udah oranye, dari dulu oranye. Dari semenjak dibilang kebersihan itu ada, kita termasuk kita sudah lihat truk kita kan juga oranye. Jadi memang sudah trennya kali ya, tapi itu sudah ada dari dulu dan memang pasukan oranye itu adalah kita kebersihan gitu, nggak kita kebersihan secara umum. Saya minta mereka tidak hanya sekedar jadi petugas pembersih, tetapi mereka bisa mengedukasi warga Jakarta. Kalau ada tetangganya buang sampah, harus berani ditegur. Kalau ada warga yang lewat buang sampah di kali sungai, berani ditegur. Jadi selain membersihkan, mereka juga menjaga kali sungai, menjaga jalanan supaya tidak kotor, menjaga JPO, jembatan penyeberangan terus bersih, menjaga saringan sampah, menjaga pintu-pintu air supaya terus bersih, kira-kira gitu. Nah, itu harapan kita, apa yang dilakukan setelah kerja itu, saya pikir ya sosialisasi ke masyarakat, kan mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian mereka harus lapor foto dengan tanggal dan lokasi kerja, termasuk juga perbandingan foto before and after. Kita isyaratnya ini ada yang 0%. 0% itu kalau kali sungainya kotor, nggak apa-apa. 50% itu pada saat petugasnya turun membersihkan, kemudian 100% pada saat bersih, petugasnya tidak ada dan kalinya sudah bersih, dengan sudut pengambilan yang sama. Ini adalah bagian-bagian dari pengawasan kita kepada mereka. Dan saya selalu memonitor kerja mereka melalui misalnya sosial media. Mereka wajib bermain sosial media baik Twitter, Instagram, Pet, ya, grup WhatsApp dan lain-lain. Artinya dengan alat-alat itu, dengan sarana dan media itu, saya memonitor kerja mereka hari demi hari. Kalau fasilitas yang kita terima yang jelas yang pertama mah gaji ya. Gaji dari zaman kita mulai kerja itu 2.400.000, lalu meningkat menjadi 2.700.000. Nah sampai sekarang 3.100.000 ya. Insya Allah kadang-kadang 2017 ini mau dinaikin, cuma nominalnya kita nggak tahu ya. Alhamdulillah berarti kan ini pemerintah memperhatikan kepada pekerja orang luar seperti kita ya. Fasilitas yang kedua ya apa ya, seragam paling. Kartu BPJS kesehatan ketenagakerjaan itu pun kita udah 3 tahun belum dapat nih. Mestinya cepat-cepat diturunin nih BPJS kesehatan ketenagakerjaan, karena udah yang dapat udah yang belum, Pak. Standar upah mereka adalah UMP. Saat ini masih 3,1 juta di 2016. Nanti akan naik di 3,25. Mereka juga masih ditanggung dengan BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Kemudian mereka dikasih kesempatan untuk masuk ke rumah-rumah susun. Kemudian mereka dapat KJP. Ya, dan yang terpenting adalah mereka juga terkadang ada gaji ke-13, biasanya dibagikan menjelang Lebaran. Ya sebenarnya kalau 3.100.000 ya hitung-hitungan kita sehari 100, Pak ya. Kalau anak kita 3, istri 1, rumah ngontrak. Kan harapannya ya bangsa 5 juta lah atau 4,5 juta, mungkin agak apa, agak napas, karena kan kita di sini kan nggak ada harian, Pak. Dia harian kita ya 9-9-nya,
Kan anak kadang-kadang saya ngumpulin aqua, ngumpulin kardus. Ya karena memang kalau mengharapkan bulanan berat. Karena kegiatan kita kan cara itu cuma ngajar, bisa ngajar ngaji malamnya. Jadi alhamdulillah, kalau sekarang udah berubah sampai jam 3:30 sore. Tapi itu pun nggak mengganggu kegiatan ngajar kita sehari-hari di rumah. Kita pasang kiri dalam rangka meningkatkan. Jadi kalau iya biasa Pak, ada yang pro dan kontra. Terutama anak-anak didik saya, Ustadz kok kenapa kerja di kali? Emang nggak ada kerjaan lain? Saya bilang ya lah, nggak apa-apa lah. Ada juga yang pro, udah Pak Ustadz bagus jadi contoh buat murid-murid lain. Ustadz aja masih mau nyebur. Dan istri juga alhamdulillah sih kayak support. Jadi pengen menunjukkan kepada anak-anak bahwa bapaknya aja masih mau kerja begitu. Kita nggak lihat kotornya kok Pak, kita lihat halalnya. Nah kalau dulu waktu tahun 2014 kita mulai kerja, itu kita benar-benar Pak karena kita baru ya. Jadi kita mesti turun ke kali. Ya, waktu itu kita belum dapat sepatu bot. Jadi kita pakai sendal jepit turun ke kali. Itu giring sampah. Dari Sentiong sampai ke Galur. Secara manual. Dari situ kita kena paku, kita beling, menemui jenazah mayat. Udahlah bangke, ular kita giring. Gitu. Itu lama kita giring nyebur tuh, langsung nyebur. Kendalanya paling ya kalau sekarang sih kayaknya nggak begitu ya. Kendalanya paling kalau habis hujan aja sampah banyak Pak, bisa sampai 100 meter. Bapak lihat sendiri tadi bagaimana cara kerja kita kan. Kendalanya begitu, kita masuk ke dalam-dalam, kadang-kadang kejebur, kurang seimbang. Gitu. Tapi ya kita enjoy aja lah, emang udah kewajiban kita.